Halo, selamat pagi, selamat siang, pengunjung blog farmasiindustri.com. Ini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang mengenai JPOB, tujuan dan prinsipnya. Eh, Nama saya ini ya Muhammad Fitur Mubarok, saya seorang apoteker. Ini kontak saya dan ini nomor HP saya. Kemudian ini nomor alamat blog saya. Jadi pemirsa dapat mengunjungi blog ini untuk mengetahui perkembangan dunia industri farmasi selama ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai CBOB, tujuan dan prinsipnya. Sebelum kita mulai, dapat di subscribe, kemudian like atau mungkin bagikan ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa tahu manfaat mengenai CBOB dan konten channel ini secara keseluruhan. Terima kasih. Baik, kita mulai saja. Dan ini mengenai pedoman CPOB ini perlu diketahui adik-adik sekalian bahwa CPOB ini yang sekarang ini adalah pedoman ke-5, jadi versi nomor 5 terakhir tahun 2018. Jadi peraturan Badan POM ya nomor 34 tahun 2018 ya. Jadi sebelum ini ada yang tahun 2012. Kalau yang 2013 ini hanya petunjuk operasional saja. Jadi hitungannya dari ya sebelumnya 2012 itu. Ini di JPUB 2018 ini banyak perubahan ya yang signifikan dari 2012. Kemudian kita masuk di minggu kedua ini ya, tujuan, hakikat, dan prinsip JPUB. Ini untuk hari ini kita diskusi mengenai materi ini, tujuan, hakikat, dan prinsip. Oke, tujuan ini mengapa pembuatan obat harus JPUB gitu ya. Karena obat itu berbeda dengan produk yang lain ya. Misalnya kita punya TV itu ya, TV di pabrik TV gitu ya. Kalau pabrik TV kan layarnya, kemudian audio dan semuanya dicoba ya. Jadi produksi misalnya 100.000 TV ya semuanya dicoba gitu. Berbeda dengan obat. Kalau obat itu nggak mungkin semuanya disampel, dicoba, diuji gitu ya. Kalau semuanya diuji nggak ada yang bisa dijual nanti. Jadi pendekatannya adalah menggunakan sampel, dan sampel ini hanya mewakili batch tersebut, tidak bisa mengcover semua batch tersebut. Jadi satu batch obat tuh misalnya paracetamol 500 mg tuh satu batch bisa 1 juta tablet lebih mungkin. Nah kita kan nggak mungkin sampel semuanya 1 juta gitu ya. Kalau disampel semuanya nggak ada yang bisa dijual itu. Sampel hanya beberapa mewakili batch tersebut, sehingga tidak cukup bila produk jadi hanya sekedar lulus dari serangkaian pengujian gitu. Nah ini mutu harus dibentuk ke dalam produk gitu. Mulai dari bahan awal, bahan pengemas, produksi, bangunan, peralatan, personil gitu. Nah ini untuk mencapai ini harus menggunakan sistem CPOB gitu. Sistem CPOB. Jadi misalnya ya kita punya produk obat, itu hasil pengujiannya paracetamol itu memenuhi syarat, BABI atau ekivalensi punya memenuhi syarat, obatnya bagus, kemudian diminum adik-adik semuanya itu minum itu kemudian sembuh gitu ya. Tapi ditemukan oleh Badan POM ternyata produk tersebut batch recordnya nggak lengkap gitu. Misalnya dari 40 halaman batch record cuma diisi 20 gitu. Ya otomatis Badan POM meminta recall produk tersebut. Walaupun obat yang adik-adik minum itu ngefek gitu, langsung manjur gitu. Tapi kalau BPOM melihat ternyata batch tersebut di industri farmasi batch recordnya nggak diisi atau mungkin nggak dilakukan pengujian bahan baku, bahan kemas itu, ya akan ditarik gitu, tarik dan dianggap itu tidak memenuhi syarat walaupun adik-adik minum itu langsung sembuh gitu ya. Jadi maksudnya tidak cukup bila produk jadi aja sekedar lulusan serangkaian pengujian itu, maksudnya seperti itu. Jadi ini adik-adik perlu tahu ya, nih yang calon apoteker, bahwa prinsip ini tidak semua apoteker paham gitu ya. Jadi mohon ini diingat selalu. Nanti kalau bekerja di apotek atau sekarang sedang bekerja di apotek,
cara pikir orang industri seperti itu, Pak. Jadi agak sedikit berbeda dengan cara pikir adik-adik atau tenaga kesehatan yang bekerja di komunitas atau apotek gitu. Oke, ini CPOB 2018. Ini intinya dari CPOB itu mencegah kontaminasi dan kontaminasi silang, kekeliruan, kesalahan pelaksanaan kegiatan, ketercampuran bahan atau mix up itu ya. Mungkin adik-adik masih ingat ya kasus Bu Vanes ejection yang Kalbi itu ya. Ini kan karena kasus nomor ini ketercampuran antar bahan tujuan CPOB adalah obat dibuat secara konsisten. Jadi kalau batch A itu memenuhi syarat, kemudian warna paracetamolnya itu putih, kemudian minimal 500 mg, ya harus sama seperti itu gitu. Kemudian batch yang selanjutnya juga harus sama, jangan sampai batch pertama itu warnanya kuning, dan batch kedua warnanya hijau, batch ketiga warnanya merah, itu kan nggak konsisten tuh namanya. Jadi CPOB itu gunanya untuk membuat konsisten itu. Kemudian memenuhi persyaratan yang ditetapkan ya. Persyaratan pengujian tentu persyaratan dari farmakope ya. Tapi kalau persyaratan pelaksanaan dari CPOB itu. Kemudian sesuai dengan tujuan penggunaannya ya. Jadi kalau paracetamol kan sebagai penurun panas ya. Jadi dia juga harus sesuai dengan tujuannya. Jangan untuk minum paracetamol untuk sakit mah, itu kan nggak cocok itu. Maksudnya sesuai dengan tujuan penggunaan itu seperti itu. Jadi kalau obat injeksi ya untuk injeksi, jangan obat injeksi kemudian diminum, itu kan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya. Tujuan penggunaan ini tertulis jelas di dalam leaflet atau brosur obat itu. Ini prinsip CPOB seperti ini. Jadi sesuai tujuan penggunaannya sama, tidak menimbulkan resiko bagi penggunaan karena faktor keamanan, mutu, dan khasiat. Jadi ini safety, quality, sama efikasi ya, khasiat. Nah ini tanggung jawab industri farmasi itu di 3 ini, safety, quality, dan efikasi. Ini dituangkan dalam kebijakan mutu gitu. Ini perlunya partisipasi dan komitmen dari semua jajaran industri farmasi. Jadi maksudnya semua karyawan di situ harus paham mengenai komitmen ini. Jadi jangan sampai nanti supervisornya tahu, pelaksananya dia kerjanya asal-asalan aja, nggak ada komitmen itu. Ya asal nyampur aja gitu, nggak peduli dia nanti jadi obat kemudian ternyata istrinya yang minum sendiri, ya itu nggak peduli, ya itu berarti tidak komitmen itu. Atau mungkin orang lain yang meminum obat tersebut. Ini pedoman CPOB ini mungkin nggak perlu dihafalkan ya. Jadi intinya dia mengacu ke BICS ini ya, nomor 14 tahun 2018 dan WHO. Jadi kalau ditanyain adik-adik CPOB itu mengacu kemana ya, jawabannya BICS yang PE ini 00914 sama WHO. Jadi intinya ke BICS sama WHO. BICS itu semacam inilah organisasi farmasi dunia gitulah, yang khusus industri farmasi. Jadi dia tidak mengurusi misalnya di komunitas gitu, pelayanan itu dia nggak ngurusi. Jadi ngomongin industri farmasi itu. Kalau WHO pasti adik-adik sudah paham ya, Badan Kesehatan Dunia yang dari PBB ya. Tapi lebih condong banyak ke BICS ya daripada WHO-nya. Ini makna CPOB ini kalau adik-adik ini pasti sudah pernah membaca ini mungkin dari kuliah sebelumnya atau mungkin googling itu ya. CPOB adalah bagian dari manajemen mutu yang memastikan obat dibuat dan dikendalikan secara konsisten sesuai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan persyaratan izin edar, persetujuan uji klinik atau spesifikasi produk. CPOB mencakup produksi dan pengawasan mutu. Ini intinya dari kalimat ini adalah memastikan obat dibuat sesuai standar mutu dan tujuan penggunaannya sesuai dengan izin edar. Itu sih intinya dari CPOB itu. Tapi perlu diketahui adik-adik sekalian, CPOB itu suatu sistem. Jadi
kalau kita lihat ada jam ini ya, jam itu kan kalau kita lihat dari luar kan sederhana sekali ya, ada 3 jarum, jam, kemudian menit dan detik gitu. Tapi kalau adik-adik bedah di dalamnya itu kan banyak mekanik atau gerigi-gerigi yang banyak sekali itu kalau di dalamnya. Atau mungkin manusia ya, manusia kan kita lihat oh cuma ada kepala, mata itu, tangan, kaki itu. Tapi kalau kita bedah di dalamnya kan ada pembuluh darah yang sangat rumit sekali, kemudian ada sistem pencernaan yang sangat rumit sekali gitu. Nah itu suatu sistem, jadi tubuh kita itu sebenarnya sistem. Jadi sistem itu intinya adalah dalam suatu organisasi itu atau badan tersebut ada bagian-bagian yang bekerja dengan sinergi ya untuk menghasilkan output itu. Kalau jam ini kan outputnya kan berarti penandaan waktu ya, jam berapa itu ya. Di dalam itu kan nggak ada ceritanya ya, gerigi-gerigi itu dia berputar ke kanan, yang satunya berputar ke kiri dan saling tabrakan, kemudian rusak semua giginya, kan nggak ada yang kayak gitu ya, kecuali jam rusak gitu ya. Nah, seperti itu. Termasuk beli tiket di Traveloka kan seperti itu ya. Nanti mahasiswa satu beli tiket ke Bandung lewat kereta, ya dia akan punya kode booking sendiri. Mahasiswa B juga kode booking sendiri. Kok rasanya tidak ada ya kode booking jadi double gitu ya. Ya karena itu semuanya bisa diatur by sistem gitu. Maksudnya sistem juga sama. Ini kereta api itu juga sama juga. Dulu mungkin masih ingat ya, kereta api tahun 2000-an itu atau 90-an itu kan kacau sekali ya, itu bahkan tiap tahun minus gitu, minus rugi gitu ya. Sekarang KAI itu satu tahun bisa 8 triliun itu untuk pendapatannya. Kenapa dari dulu rugi terus sekarang jadi untung terus ya, karena mereka menyelesaikan masalah mereka dengan sistem itu. Ya itu pasti nanti kalau mau lihat bagaimana KAI merubah, nanti bisa lihat di YouTube ya mengenai Pak Ignatius Jonan dan Pak Helmi Yahya yang membahas bagaimana dia merubah KAI itu. Jadi kalau nonton YouTube tuh nonton yang seperti itu ya, jangan nonton ala Atta Halilintar dan Pak Im Paula gitu ya, prank apa gitu ya. Nah itu saya rasa tidak bermanfaat ya. Kalaupun mau nonton ya sekali-sekali aja, jangan jadi tiap hari gitu ya. Nanti malah tidak menambah faedah itu ya. Seperti itu adik-adik. Kita lanjut ya, ini kita ke slide berapa ini? Mungkin ini total cuma ada 22 slide sih ya, jadi saya kira nanti bisa cepat. Nah ini hampir sama sih dengan tadi CPOB. Kalau bahasa Inggrisnya sih CGMP ya. Ini CGMP, C-nya ini current, GMP good manufacturing practice ya. Kalau di bahasa Indonesia kan yang cara pembuatan orang baik gitu. Jadi adik-adik harus tahu ya bahwa bahasa Inggrisnya dari CPOB adalah GMP gitu ya. Ini current ini maksudnya ya terkini. Terkini itu karena perkembangan ilmu pengetahuan itu selalu berubah gitu ya. Jadi menggunakan pendekatan terkini yang diminta itu. Tapi dalam kenyataannya ini cukup berat dilakukan karena pergantian teknologi, otomatis kalau di industri harus ada investasi baru gitu ya. Nah ini tidak semua industri farmasi mampu melakukan investasi yang mahal gitu. Seperti itu. Ini panduan dari GMP itu macam-macam ya, tapi konsep dasar dari semua GMP atau CPOB itu sama ya. CPOB-nya di Indonesia itu sama, isinya, prinsipnya sama dengan yang di Amerika, Eropa, bahkan mungkin Thailand, Malaysia itu sama. Tapi memang ada beberapa detail yang berbeda. Yang persis kayak kita punya HP itu, punya HP Samsung yang ada di Indonesia dengan di Korea kan secara prinsip kan sama, tapi ada beberapa yang berbeda. Misalnya kalau di Korea kita foto itu kan selalu mengeluarkan suara ya kalau di Korea, kalau di Indonesia kan enggak. Tapi kan prinsipnya sama ya, sama-sama foto gitu. Kemudian kalau di Amerika dia sudah bisa 5G, di Indonesia cuma bisa 3G, 4G. Tapi kan kalau bentuknya HP ya gitu-gitu aja gitu. Ya sama, ini GMP juga sama. Jadi ada
beberapa detail yang berbeda di masing-masing negara, tapi secara prinsip overall semuanya sama. Dan berdasarkan panduan GMP ini produk farmasi lulus uji semua parameter obat. Akan tapi melanggar GMP selama buatan produk farmasi tersebut tidak seharusnya mencapai pasar untuk dikonsumsi masyarakat. Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Misalnya kita minum obat paracetamol menurunkan panas itu dari misalnya 39, kita minum itu jadi 37 normal lagi. Tapi kalau selama pembuatan misalnya batch recordnya nggak diisi, catatan penggunaan alat nggak diisi, HVAC yang digunakan untuk sistem produksi itu tidak memenuhi syarat, ya BPOM kalau tahu itu ya pasti dia akan minta recall gitu. Recall semua produk ditarik itu untuk dimusnahkan itu. Walaupun adik-adik minum obat itu manjur langsung sembuh gitu. Tapi menurut BPOM itu produk yang tetap tidak yang masuk syarat. Jadi belum tentu ya kita belum tentu kalau obat itu dilanggar pembuatannya, terus TMS itu obatnya belum tidak selalu seperti itu ya Mbak. Dan belum tentu juga kita buat produk itu sesuai SOP, semuanya dicatat, kemudian standarnya tinggi. Belum tentu kita rilis kemudian masuk ke masyarakat itu manjur itu, karena masih ada faktor-faktor lainnya itu. Misalnya faktor genetik, faktor kecocokan obat. Nah ini kan saya yakin adik-adik itu antara mahasiswa satu dengan yang lain kalau minum obat pasti beda-beda itu. Obat flu misalnya, karena ada kecocokan masing-masing tiap orang itu. Ada faktor placebo juga itu. Seperti itu. Kemudian ini mengenai CPOB ya. Mungkin adik-adik sudah pernah googling ya di internet sana. CPOB itu kan ada ya di internet sana, PDF-nya bisa di download kemudian dibaca. Kok menurut pengalaman saya mungkin adik-adik juga sama. Saya juga dulu sama juga. Jadi kalau adik-adik baca CPOB halaman manapun itu ya, mungkin halaman tengah-tengah sekitar halaman 20-an atau 30-an, itu kok saya yakin nanti baca satu klausul saja nanti nggak akan mengerti itu. Karena memang di CPOB itu bahasanya adalah bahasa undang-undang itu. Tapi di situ ada sesuatu yang tidak terlihat gitu. Misalnya ada klausul industri farmasi harus melakukan validasi proses itu. Nah, dalam kenyataan kan validasi proses kan harus membuat protokol, laporan. Protokolnya nanti isinya apa, laporan itu harus isinya seperti apa, protokol yang benar itu seperti apa, biayanya ada berapa gitu. Nah itu kan nggak tertulis di CPOB ya. Jadi saya ajak adik-adik sekalian itu berpikir di luar apa yang tertulis di situ gitu ya. Jadi semuanya intinya setiap poin yang ada di CPOB itu selalu ada konsekuensinya dengan aturan, ilmu, dan pasti uang gitu ya. Selalu seperti itu. Jarang sekali ada yang free gitu ya. Ya beberapa ada yang free juga sih, nggak perlu banyak mengeluarkan uang juga ada. Cuma rata-rata hampir semuanya ada efek ke biayanya. Gitu. Ini CPOB dalam praktek nyata ini merupakan sistem mutu yang wajib dilakukan oleh industri farmasi. Jadi saya lihat ada di pertanyaan itu apa CPOB wajib gitu ya? Ya wajib jawabannya gitu. Jadi kalau tidak dilakukan, ya boleh nggak dilakukan. Nanti industri farmasi tersebut dia akan daftarkan obat itu ke Badan POM untuk mendapatkan nomor izin edar. Tapi nanti dia akan ditanya sama Badan POM-nya itu nomor sertifikat CPOB-nya mana itu nggak punya ya otomatis obat tadi nggak bisa lanjut ke tahap pendaftarannya, tidak akan mendapatkan nomor NIE, tidak akan mendapatkan nomor NIE. Kalau nggak dapat nomor NIE, otomatis nanti nggak bisa jualan gitu. Nah itu perlu diketahui adik-adik sekalian. Jadi mau nggak mau industri farmasi harus mengurus sertifikat CPOB ini. Persyaratan wajib ini harus dilakukan baik dibuktikan melalui dokumen ataupun ada audit. Jadi ada audit mendadak biasanya dari Badan POM ke industri itu. Jadi tiba-tiba udah di Sapam sana minta untuk masuk itu. Biasa termasuk di pandemi ini juga sama juga. Tapi kalau sifatnya itu
sertifikasi dia akan membuat surat terlebih dahulu. Jadi sudah terencana ya, tidak mendadak kalau sertifikasi. Tapi kalau audit rutin itu mendadak biasanya. Panduan tersebut mulai ya ini harus dipenuhi ya, mulai dari mesin, kemudian alat, dan yang lain-lain. Persyaratan CPOP ini mungkin kalau di list jumlahnya banyak sekali sehingga ada sistem komprehensif untuk memenuhi ini. Apoteker salah satu tugasnya berusaha memenuhi ini. Jadi tadi kan saya ngobrol ke adik-adik mengenai apa tuh KI ya. KI kan dulu kan selalu rugi ya, tapi kok sekarang bisa untung terus ya karena mereka menyelesaikan itu by system. Nah, ini CPOP juga sama, klausulnya itu ada ribuan gitu ya. Dan kita mau menyelesaikan itu ya harus pakai sistem gitu. Kita tidak bisa menyelesaikan sesuatu yang rumit itu hanya parsial atau pakai coba-coba gitu. Itu pasti gagal kalau seperti itu. Ini dalam CPOP itu ini saya kira sudah sering mendengar ya, catat apa yang dilakukan apa yang tercatat. Tapi dalam prakteknya itu tidak mudah karena pencatatan itu masih manual. Jadi sebagai gambaran di ruang produksi itu mungkin ada 5 form yang harus diisi tiap hari itu. Ada form pencatatan alat, form pembersihan alat, kemudian form pembersihan ruangan, form bahan baku masuk keluar, kemudian form pencatatan suhu dan kelembapan ruangan. Ini baru 5 ya ini. Dan semuanya harus diisi tiap hari. Nah itu tergantung orangnya ya. Kalau orangnya itu rajin bisa juga itu. Tapi kalau dilalah dapat operator yang nyayalan tuh ya itu bolong-bolong semua gitu. Dan kalau bolong-bolong semua ya pasti nanti jadi temuan audit. Kalau jadi temuan audit ya nanti beresiko ke sertifikatnya. Ini kita baru ngomongin satu ruangan ya. Itu kalau belum ruangan yang lain gitu. Itu belum ngomongin alat lain, belum ngomongin aviasi, belum ngomongin sistem air, masih banyak. Misal mengenai timbangan ya, waktu nimbang itu paling 2 menit, tapi pengisian dokumen yang manual, ini saya ngomong manual ya, itu bisa lama sekali itu. Ya memang idealnya kita buat form yang simpel dan mudah dimengerti. Tapi kadang kalau simpel itu informasinya nggak lengkap gitu. Tapi kalau kita bikin yang lengkap, jadi nggak simpel, jadi serba salah. Dan adanya banyak dokumen sangat berpotensi resiko tidak terisi ini. Nah ini tadi kan saya udah bilang jalur satu ruangannya aja ada minimal 5 ya. Kalau manual kan juga harus banyak sekali yang diisi. Dan kalau mau ya otomatis saja, tapi pasti mahal tuh. Saya yakin adik-adik pernah lihat ya timbangan 220 gram ya. Tapi kalau dulu waktu saya zaman kuliah tuh timbangannya masih pakai timbangan zaman Belanda itu ya, yang ada neraca kanan kiri itu ya. Mungkin kalau adik-adik sekarang ini udah milenial, saya kira sudah digital semua ya di kampus ya itu ya. Atau mungkin enggak juga, enggak tahu juga ya. Yang pasti inilah adik-adik kalau ada timbangan itu 220 gram itu kalau kami beli harganya 30 juta itu ya. Nah, itu belum dapat printer nih. Nah, itu bisa dibayangkan sendiri mahalnya seperti apa, karena kami milih merek yang bagus bukan yang abal-abal gitu ya, seperti itu. Kami sudah nggak zaman lagi ya pakai timbangan zaman Belanda kolonial itu ya, yang sudah pakai itu nyetingnya ribet, kemudian anak timbangannya kecil-kecil suka hilang itu, ketelan pun bisa itu. Nah, kalau ini kan nggak, tinggal taruh barang di atasnya keluar angka itu, jadi nggak perlu mikir lagi. Kalau timbangan Belanda kolonial itu kan harus pakai mikir dulu ini lihat angkanya berapa itu. Nggak perlu lagi ya kalau sekarang. Oke, ini sistematika CPOB ini yang berubah, ini yang merah-merah ini perlu di note aja adik-adik kalian. Jadi ada kata-kata yang berubah. Ini manajemen mutu jadi sistem mutu industri farmasi, dan sanitasi dan higien ini dilebur ke bab peralatan dan produksi sehingga ini hilang. Adanya bab produksi ini jadi nomor 5, dan cara pembuat penyimpanan dan pengiriman jadi CDOB, cara distribusi obat yang baik itu masuk ke bab yang sebelumnya dia di aneks 12. Aneks itu semacam lampiran lah atau
ya lampiran lah itu. Dulu levelnya lampiran, sekarang utama itu. Bahasa mudahnya gitu ya. Kemudian 11 itu apa, pembuatan analisis kontrak ini diganti katanya yang lebih umum menjadi kegiatan alih daya. Jadi kegiatan alih daya ini bisa outsourcing, bisa pemeriksaan sampel keluar gitu, atau pemeriksaan limbah keluar, kemudian ada konsultan juga, konsultan JPUB gitu lah, itu masuk ke kegiatan alih daya. Kalau ini aneksnya seperti ini, jadi hanya ganti nama doang aja, tidak selalu signifikan sih. Saya tidak minta adik-adik Mbak hafal semuanya, ini saya juga tidak hafal ini, jadi cukup tahu aja, oh ternyata ada yang berubah dengan yang dulu gitu. Oke, ini kita lanjut ke konsep dasar JPUB. Kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan? Mungkin saya bisa tunggu gitu. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nanti mungkin kita bahas pertanyaan yang sudah dikirimkan ya. Nanti mungkin saya akan pilih beberapa yang penting gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi proses manufaktur atau produksi obat itu harus dilakukan secara benar, didefinisikan dan dikontrol. Jadi semua proses kritis ini harus divalidasi untuk memastikan konsistensi proses itu. Hasil validasi proses harus sesuai dengan spesifikasinya. Ini mungkin saya kasih gambaran aja ya. Mungkin adik-adik ada praktikum bikin salep gitu ya, bikin krim atau salep itu ya. Kan ada parameter kritis di sana, misalnya suhu gitu, kemudian pH produk jadi berapa, itu semua proses kritis itu semuanya harus tercatat ya. Dia nyampurnya misalnya berapa lama, 10 menit atau 15 menit gitu, itu semuanya harus tercatat. RPM dari pengaduknya berapa, misalnya 10 RPM, dan semuanya harus tercatat, karena proses parameter kritis tadi kalau dilanggar hampir pasti nanti hasilnya gagal gitu atau tidak sesuai dengan spek. Dan catatan pembuatan produk atau batch record ini harus dikontrol, dan perubahan apapun harus dievaluasi gitu ya. Perubahan yang mempunyai dampak terhadap kualitas produk harus divalidasi. Nah, misalnya tadi kan nyampur pakai 10 RPM 10 menit gitu ya. Kemudian ada perubahan di mesin, misalnya ada pergantian spare part sehingga dia mampunya cuma 7 RPM selama misalnya 15 menit. Nah, itu kan sudah mengganti parameter kritisnya ya. Nah, itu mau nggak mau nanti harus divalidasi itu. Jadi ada validasi ulang karena ada perubahan parameter kritis itu. Nah, ini sekaligus menjawab ada beberapa pertanyaan kapan validasi proses ulang ya. Itu jawabannya ini. Kemarin ada pertanyaan seperti itu di pertanyaan yang sudah diberikan. Kemudian prosedur dan instruksi apapun harus tertulis dan ditulis dalam bahasa yang jelas sehingga mudah dimengerti. Nah, ini kan ini kelemahan kebanyakan apoteker atau mungkin sarjana farmasi ya. Jadi mereka membuat prosedur itu hanya dari cara pandang dia sendiri gitu. Dianggap audien yang baca itu selevel dengan dia gitu. Jadi dia masih menggunakan kata-kata ilmiah yang ada di kampus itu. Padahal yang baca prosedur atau SOP kan ini tingkat pelaksana gitu ya. Tingkat pelaksana yang lulusan SMA, sehingga dia membutuhkan bahasa yang khusus sehingga dimengerti oleh dia itu. Jangan menggunakan kata-kata ilmiah terlalu banyak. Nah, ini kalau adik-adik yang bekerja di apotek mungkin juga paham ya, kan di sana kan ada rekan lain yang pendidikannya tidak terlalu tinggi gitu. Nah, itu kan cara menjelaskan sesuatu untuk ke dia kan pasti berbeda dengan misalnya ke apotekernya itu. Secara general seperti itu, tapi tetap aja banyak ya yang pendidikannya tidak terlalu tinggi tapi pintar itu juga banyak. Tapi secara umum berkorelasi gitu. Dan personel harus dilatih untuk produksi, QC, dan untuk dokumentasi. Jadi semuanya harus dilatih supaya SOP-nya itu dipahami dan dilaksanakan sesuai aturan. Jadi bagaimana dia mau melakukan kalau nggak paham, makanya perlu dilatih.
Oke, ini pada produksi dan bahan pemeriksaan produk jadi, rekaman yang dibuat itu manual atau instrumen menyediakan semua bukti bahwa langkah yang dijelaskan dalam prosedur itu bisa dilaksanakan secara benar. Jadi kalau misalnya ada penyimpangan harus diinvestigasi. Misalnya tadi kan nyampurkan krim kan 10 rpm 10 menit itu. Ternyata ada kerusakan sehingga dia nyampurnya jadi 15 menit. Nah, itu kan sudah ada penyimpangan ya. Itu harus dilakukan investigasi. Jadi nanti orang produksi dia akan lapor ke bagian penyimpangan atau bagian QA, nanti dia bagian QA akan melakukan investigasi dan semuanya mulai dari laporan sampai hasil investigasi semuanya tercatat dan ada catatannya itu ya. Jadi bukan katanya itu ya. Dan dokumen manufaktur termasuk distribusi dari sebuah batch harus disimpan dan sampai produk kadaluarsa. Jadi kalau batch record itu atau dokumen manufaktur itu disimpan bisa 5 tahun setelah produksi atau ED plus 1. Pilih mana yang lebih lama itu. Seperti itu. Jadi kalau diproduksi tahun ini 2020 ini bulan Oktober, jadi kan 5 tahun dari sekarang kan 2025 ya. Tapi ED produk itu 2 tahun, berarti 2 plus 1 kan 3 ya, berarti kan 2023 versus 2025 kan lebih lama yang 2025 kan ya, berarti dokumen tersebut ya harus disimpan sampai 2025 ke atas, bulan November 2025 itu boleh dibuang tuh dokumen batch recordnya. Jadi ini perlu tahu ya adik-adik sekalian, ED plus 1 atau 5 tahun, mana yang lebih panjang itu yang dipakai. Sorry ini slide-nya kelewat. Nah ini seperti prosedur dan industri kerja harus tertulis dan ditulis dalam bahasa yang jelas sehingga mudah dimengerti. Nah ini saya ajak adik-adik semuanya untuk paham ya, kita bekerja di industri farmasi itu tidak menggunakan apa katanya ya gitu. Oh katanya sana kita harus produksi 5 ya. Wah gitu enggak begitu ya adik-adik. Jadi kita harus ada hitam di atas putih dan tertulis sebagai acuan itu. Nah ini berguna, jangan sampai nanti dari bagian PPIC meminta produksi 5 batch itu. Ternyata dikasih info itu ke bagian produksi yang kepala produksinya itu 5 batch itu. Kemudian kepala produksinya bilang ke supervisor sama pelaksana 5 batch. Ternyata ada pelaksana yang entah dia gagal fokus atau apa itu, dia dengarnya 4 itu, soal 4 itu. Ya akhirnya dia cuma produksi 4 itu. Ya nah itu kenapa akar masalahnya ya, karena informasi itu diteruskan kepada dari tingkat atas sampai ke bawah itu hanya katanya, makanya miskoordinasi itu sering itu terjadi kalau menggunakan informasi yang tidak tertulis, hanya katanya. Jadi semuanya harus menggunakan tertulis ya. Jadi kita bisa memegang tulisan itu. Kalau omongan kan nggak bisa dipegang ya, tapi kalau tulisan kan bisa dipegang ya. Kita bisa cek bareng-bareng tulisannya seperti apa sih, 5 atau 4 itu. Personil harus dilatih untuk produksi, QC, dan untuk dokumentasi. Ini sama dengan yang tadi ya. Ini hampir sama, ini yang poin pertama, ini yang kedua, ini sama ya. Ini nampaknya ada double slide dari saya. Ini komplain, ini yang berbeda, komplain produk dari batch harus diperiksa dan cari penyebabnya. Jadi harus diinvestigasi, tadi kan ada kasus 7 rpm 15 menit ya, itu harus diinvestigasi dulu, investigasinya selesai, close, itu baru nanti kita bisa rilis batch record tersebut, rilis produk tersebut. Jangan sampai sudah dikirim ininya investigasinya nggak selesai, itu tidak boleh itu kalau di JPUB. Oke, mungkin seperti itu aja adik-adik sekalian mengenai presentasi dari saya ya. Nanti kalau misalnya pengen tahu banyak mungkin kunjungi blog saya, kebetulan saya punya hobi menulis, nanti bisa dibaca-baca ya. Saya kira bermanfaat ya, daripada nanti baca misalnya gosip artis hari ini gitu. Saya kira lebih bermanfaat ini daripada baca gituan gitu.
Oke, seperti itu.